Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wilma Pratiwi. Suatu matrik merupakan himpunan unsur-unsur yang disusun berdasarkan penggolongan terhadap dua sifat yang sering disebut dengan istilah baris dan kolam. Susunan bilangan-bilangan yang diatur pada baris dan kolam dan letaknya di antara dua buah kurung sederetan bilangan yang berbentuk segi empat yang diapit oleh sepasang kurung siku. Pengertian matrik. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan matrik merupakan susunan bilangan-bilangan yang berbentuk siku empat terdiri dari baris dan kolam dengan diapit oleh sepasang kurung siku. Baris suatu matrik adalah susunan bilangan-bilangan yang berdata dalam matrik. Kolam suatu matrik adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak dalam matrik. Untuk umum, secara umum matriks A M kali N. Perhatikan bahwa elemen matrik A tersebut berindeks rangkap, misalnya A11, yang artinya matriks A pada baris ke-1 dan kolam ke-1. Untuk lebih jelasnya, bentuk umum seperti A M kali N. M merupakan baris dan N merupakan kolom. Matrik dinotasikan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan lain-lain. Ordo matrik, banyaknya baris dan banyaknya kolom menentukan ukuran dari matrik tersebut. Perhatikan bahwa elemen dari matriks A di atas, misal A21, menyatakan elemen pada matriks A tersebut terletak pada baris kedua dan kolom ke-1. Sedangkan matriks A berordo M kali N dan ditulis A M kali N. Jadi, matriks merupakan kumpulan bilangan-bilangan yang disusun secara khusus dalam bentuk baris dan kolam sehingga membentuk persegi panjang dan bujur sangkar di mana panjang dan lebarnya ditunjukkan oleh kolom dan baris yang ditulis di antara dua tanda kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitradika Ramadan. B. Simbol matriks. Pada umumnya simbol matriks berbentuk dalam kurung. Secara umum, sebuah matriks dapat ditulis A M kali N sama dengan matriks juga dapat dinyatakan sebagai A M kali N sama dengan atau dalam kurung A IJ tutup kurung M kali N, di mana A sama dengan IJ sama dengan elemen atau unsur matriks. J sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya M, yaitu indeks baris. Yang J sama dengan 1, 2, 3 seterusnya sampai N, yaitu indeks kolom. C. Bentuk-bentuk matriks. 1. Ordo 2 kali 1 mengandung pengertian 2 baris dengan 1 kolom. Misalnya matriks A, B. 2. Ordo 2 kali 2 mengandung pengertian 2 baris dan 2 kolom. Misalnya matriks A, B, C, D. Yang ketiga, ordo 3 kali 3 mengandung pengertian 3 baris dan 3 kolom. Misalnya matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang B, bentuk khas matriks. 1. Matriks 0, yaitu matriks yang semua elemen penyusunnya adalah 0 dan dinotasikan sebagai 0. Contoh 0 2 kali 3 sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, yaitu 2 ke bawah 3 ke samping. Yang kedua, matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonal utamanya adalah 0. Contoh F 2 kali 2 sama dengan matriks 1, 0, 0, 3. Yang ketiga, matriks skalar, yaitu matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama dan elemen-elemen selain diagonal utama adalah 0. Contoh F 2 kali 2 sama dengan matriks 3, 0, 0, 3. Yang keempat, matriks simetri, yaitu matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonal adalah simetri terhadap diagonal utama, atau matriks di mana susunan elemen-elemen antara matriks dengan transposenya sama, yaitu C sama dengan C per T, maka C adalah matriks simetris. Contoh C 3 kali 3 sama dengan matriks 1, 2, 3, 2, 2, 5, 3, 5, 3.
Yang kelima, matriks simetri miring, yaitu matriks simetri yang elemen-elemennya selain elemen diagonal saling berlawanan. Contoh W 3 kali 3 sama dengan matriks 1 min 2 min 3 2 2 5. Yang keenam, matriks identitas atau satuan, yaitu matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1 dan elemen yang lain adalah 0 dan dinotasikan sebagai I. Contoh 1 I 3 kali 3 sama dengan matriks 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Yang ketujuh, matriks segitiga alas, yaitu dikatakan segitiga atas jika A, I, J sama dengan 0 untuk I lebih besar dari J. Dengan kata lain, matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Contoh, K 3 kali 3 sama dengan matriks 2, 3, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 8. Yang ke-8, matriks segitiga bawah, yaitu dikatakan segitiga bawah jika A, I, J sama dengan 0 untuk I lebih kecil dari J. Dengan kata lain, matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Contoh, V 3 kali 3 sama dengan matriks 2 0 0 2 1 0 3 1 8. Yang ke-9, matriks transpose, yaitu matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya, yaitu transpose suatu matriks dilambangkan dengan per T. Misal transpose matriks B dilambangkan dengan B per T. Contoh, B 2 kali 3 sama dengan matriks 1 2 3 0 3 4. Jadi maka B per T sama dengan 1 0 2 3 3 4. B per T ini melambangkan 2 ke bawah semuanya. Perhatikan bahwa ordo dari B per T adalah 3 kali 2, sehingga pada matriks transpose baris menjadi kolom dan sebaliknya, kolom menjadi baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khoirunisa, saya dari kelompok 8. Kali ini saya akan membahas materi matriks bersekat, lalu determinan matriks. Kegunaannya ini untuk mempermudah dalam pengoperasian, khususnya untuk matriks berordo tinggi. Jika dua matriks seordo disekat secara sebangun, maka dapat dilakukan penjumlahan dan pengurangan pada sekatan-sekatannya. Berlaku juga untuk penyelesaian perkalian antar matriks. Matriks-matriks yang akan dikalikan harus disekat sedemikian rupa, sehingga memenuhi syarat operasi perkalian. Jumlah kolom dari sekatan-sekatan yang dikalikan harus sama dengan jumlah baris dari sekatan-sekatan pengalinya. Oke, selanjutnya determinan matriks. Determinan matriks ini terbagi dari 7. Yang pertama determinan matriks ordo 2 kali 2. Contohnya, tentukanlah determinan matriks-matriks berikut. A 5 2 4 3. B min 4 min 1 3 2. Cara penyelesaiannya sangat mudah. Determinan A sama dengan 5 dalam kurung 3 dalam kurung dikurang 2 dalam kurung 4 dalam kurung sama dengan 7. Determinan B min 4 dalam kurung 2 dalam kurung dikurang min 1 dalam kurung 3 dalam kurung sama dengan min 5. 3. Sifat-sifat determinan matriks. Berikut beberapa sifat determinan matriks. Yang pertama, jika semua elemen dari salah satu baris atau kolom sama dengan 0, maka determinan matriks itu 0. Yang kedua, jika semua elemen dari salah satu baris atau kolom sama dengan baris atau kolom elemen-elemen lain, maka determinan matriks itu 0. 3. Jika elemen-elemen salah satu kolom atau baris merupakan kelipatan dari elemen-elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks itu sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan penerapan matriks dalam sistem persamaan linear. Penerapan matriks dalam sistem persamaan linear. Pada bab ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut dengan menggunakan matriks, misalkan persamaan linear berikut. Sistem persamaan linear tersebut dapat dituliskan dalam persamaan matriks berikut.
Contohnya, tentukan penyelesaian persamaan linear berikut seperti di bawah ini. Penyelesaian terlebih dahulu, tentukan A dalam kurung A1 dan A2. Dengan demikian, penyelesaian sistem persamaan linear tersebut adalah persamaan matris ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan sifat berikut. Contoh, tentukan penyelesaian sistem persamaan linear berikut seperti di bawah ini. Penyelesaian terlebih dahulu, ubah sistem persamaan linear tersebut menjadi persamaan matris berikut. Kemudian tentukan definian matris A, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear tersebut dapat kita tentukan dengan cara berikut. Selain dengan cara di atas, sistem persamaan linear dapat juga diselesaikan dengan menggunakan aturan Cramer berikut. Jika A kali sama dengan B, AJ adalah matris yang didapat dengan mengganti elemen-elemen pada kolom dari matris A dengan elemen-elemen matris B.